saya Yoperenin Labu dengan NIM 9214191444. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS. Langsung saja ke soal yang pertama. Di sini, PT Adinda mempunyai pinjaman 5 miliar dari Bank Merdeka. Pinjaman diperoleh tanggal 1 Januari 2011. Tingkat bunga 8% dengan jangka waktu 3 tahun. Perusahaan menanggung biaya 200 juta atas pinjaman tersebut. Nah, yang diminta di sini yang pertama, buatlah tabel amortisasi atas pinjaman tersebut. Yang kedua, buatlah jurnal transaksi saat pinjaman. Yang ketiga, buatlah jurnal beban akrual di setiap akhir periode 31 Desember. Yang keempat, buatlah jurnal pembayaran utang. Yang kelima, buatlah saat pelunasan. Nah, di sini kita akan membuat tabel amortisasi pinjaman bank. Di sini ada periode, bunga yang dibayar, amortisasi diskonto utang jangka panjang, beban bunga atau bunga efektif, diskonto utang jangka panjang, nilai buku utang jangka panjang. Nah, untuk periode ini karena pinjamannya 3 tahun, maka kita buat 3 dikali 12, itu kita dapat 36, maka kita buat sebanyak 36 periode. Nah, langsung saja kita ke soal. Di sini kan pinjaman berdasarkan kontrak dari PT Adinda itu adalah 5 miliar. Bunga pinjamannya 8% dan biaya yang dikeluarkan itu sebesar 200 juta untuk pinjaman. Di sini perusahaan mencatatnya adalah dengan metode deferral. Tidak langsung membuangkan biaya 200 juta ini. Kalau langsung namanya akrual, tapi kalau deferral itu nama akunnya diskonto. Oke, jangka waktunya 3 tahun. Biasanya kalau kita pinjam uang, kita pasti nanya berapa pokok yang kita bayar. Kemudian pokok yang kita bayar per bulan, berapa bunga per tahunnya, bunga yang harus dibayar, dan juga total bunga dan total biaya yang harus kita bayar setiap bulannya. Maka di sini kita cari pokok yang harus kita bayar itu. Untuk mencari pokok itu 5 miliar kita bagi dengan 36. Nah, di sini kita dapat hasilnya 138.888.889. Kemudian bunga per tahunnya berapa? Ini kita kalikan dulu ya. 8% kan per tahun itu. Kita kalikan dengan prinsipal atau pokoknya 5 miliar. Maka per tahunnya itu sebesar 400 juta. Per bulannya berapa? Per bulannya tinggal kita bagi 12 saja ya, yaitu 400 juta kita bagi dengan 12. Nah, hasilnya di sini kita dapat 33. Nah, kemudian di sini kita mencari berapa yang kita bayarkan setiap bulannya, itu ini. Harga pokok kita tambah dengan bunga yang harus kita bayar. Nah, berarti kita membayarnya itu sebesar 172.222.222. Nah, untuk secara akuntansi perusahaan pasti mencatat berapa sih nilai buku utang jangka panjang tersebut dan berapa nilai buku dari bunga yang sesungguhnya atau bunga realnya. Untuk mendapatkan nilai buku bunga efektifnya,
Maka untuk utang itu 5 miliar ini kita kurangi dengan biaya yang kita keluarkan. Biaya yang kita keluarkan 200 juta. 200 juta, maka hasilnya 4,8. Selanjutnya, untuk bunga efektif kita cari dulu bunga yang dibayarkan, yang real yang kita bayarkan selama 3 tahun ini. Berarti 1,2 kita cari dulu bunga realnya, yaitu 400 juta kita kalikan 3. Nah, hasilnya 1,2. Ini bunga realnya. Kemudian ini bunga realnya tinggal kita tambahkan. Bunga realnya kita tambahkan dengan top-isi, jangan lupa ya. Nah, 1,4, maka kita ketemu bunga efektifnya. Kemudian bunga efektifnya ini dibagi dengan bunga realnya. Bunga efektif ini, bunga real kita bagi dengan nilai buku dari utang. Mohon maaf, untuk mencari suku bunga efektifnya, bunga real kita bagi dengan utang. Nah, hasilnya yaitu 0,292. Sekarang kita akan memasukkan ke tabel ini. Yang pertama, kita harus memasukkan nilai buku utang jangka panjang. Di sini kita udah dapat nilai buku utang jangka panjangnya, yaitu 4,8. Nah, kemudian diskontonya itu 200 juta. Nah, selanjutnya bunga yang dibayar. Bunga yang dibayar itu di sini kita sudah dapat bunga yang dibayar ini 333. Ini tinggal kita direct saja, yaitu dengan cara menekan F4. Kemudian tinggal kita tarik sampai ke 36 periode. Nah, hasilnya sudah sama, 1,2 selama 3 tahun kita bayar bunganya, itu 1,2. Nah, kemudian amortisasi diskonto utang jangka panjang. Maka di sini kita tinggal cari diskontonya. Karena kita menggunakan garis lurus, jadi pinjaman itu langsung dikenakan bunga di depan, yaitu 200 juta. Jadi kita tidak menggunakan bunga efektif, tapi kita menggunakan model garis lurus. Itu dengan cara 200 juta ini kita bagi dengan 36. Maka hasilnya 5 juta. Kita tinggal kunci aja dengan cara kita pakai F4.
Kemudian tinggal kita derek hasilnya sampai ke 36 periode. 36 periode. Nah, hasilnya udah sesuai, yaitu sebesar 200 juta. Diskontonya lalu kita cari juga beban bunganya atau bunga efektifnya. Di sini karena kita menggunakan garis lurus, caranya adalah kita tentukan suku bunga efektifnya tapi dengan menggunakan garis lurus, yaitu suku bunga efektif 0,292 kita kalikan dengan 4,8 ini. Nah, kemudian ini kemudian 14 ini kita kunci dengan F4, ini juga dengan F4, kemudian kita kurung, kita tutup kurung, kita tutup kurung, dan kemudian kita bagi dengan 36 bulan. Nah, hasilnya 38,888,889. Ini tinggal kita derek juga sampai ke 36 periode. Kita derek sampai ke 36 periode. 36 periode. Nah, di sini hasilnya sudah sesuai dengan face value. Kemudian di sini total bunga yang kita bayarkan itu sebesar 1,4. Karena kita meminjam uang, maka kita dapat uang, kita catat kas, yaitu sesuai dengan yang kita terima. Sesuai dengan yang kita terima atau nilai buku ini 4,8. Kemudian utangnya berdasarkan kontrak yaitu sebesar utangnya berdasarkan kontrak yaitu sebesar 5M. Dan selanjutnya selisih dari ini itu namanya diskonto atas utang bank jangka panjang. Utang bank jangka panjang yaitu sebesar 200 juta. Yaitu sebesar 200 juta ini. Nah, sudah selesai. Untuk yang kedua, kan mau akrual. Kan akrual itu adalah pengakuan. Kita mengakui ada beban bunga. Ada beban bunga yang masih harus kita bayar. Jadi perusahaan tanggal 30, nah yang ini perusahaan tanggal 31 Desember harus akui untuk membayar pada tanggal 1 Januari. Maka beban bunganya kita pakai yang ini 38,88. Mohon maaf, ini kita pakai yang ini yang tanggal 31 Desember 133. Nah, 133. Kemudian
Kemudian untuk utang bunganya, mohon maaf, untuk yang beban bunganya kita pakai yang ini 3888. Kita pakai yang 388. Kemudian utang bunga yang harus kita bayarkan, kita pakai yang ini 333. Nah, yang di tengah-tengahnya ini adalah amortisasi. Amortisasi itu adalah penyusutan atas aset yang tidak berwujud. Maka di sini amortisasi diskonto. Nah, amortisasi diskonto utang bank jangka panjang. Nah, untuk amortisasi utang bank jangka panjang kita pakai yang ini 555. Nah, kemudian saat pembayaran itu bagaimana? Saat pembayaran yaitu kita akan bayar kan ini 333 itu utang bunga ini. Kemudian kas sama ini. Nah, kasnya juga sama ya, ini 333. Nah, selanjutnya ini di sini kita isi dengan utang pokok bank jangka panjang. Nah, di sini ini utang pokoknya ini kita enter. Kemudian ini kita tambahkan yang ini, kita tambahkan dengan ini. Nah, hasilnya sama ya, Kemudian saat pelunasan, jadi pelunasan itu bagaimana? Nah, biasanya pelunasan itu kan kita ketemu 31 Desember. Nah, nih. Kita ketemu 31 Desember sebelum kita melunasi tanggal 1 Januari. Maka akrualnya juga sama dengan yang ini. Maka kita harus bayar yang sama juga, yaitu ini utang bunga sebesar ini 3333. Kemudian utang pokok jangka panjang juga sama, ini 138888889, dan total kasnya juga sama, yaitu 172222222. Soal yang kedua, PT Raja Wali menerbitkan obligasi dengan jumlah 3 miliar dengan kupon 7,5% dengan umur 5 tahun. Pembayaran dilakukan semi annual. Saat ini suku bunga yang berlaku 6,75%. Yang diminta yaitu yang pertama, hitung fee obligasi, tentukan dijual di harga apa.
2. Buatlah tabel amortisasi atas pinjaman tersebut. Ketiga, buatlah jurnal transaksi saat pinjaman. Keempat, buatlah jurnal beban akrual di setiap akhir periode 31 Desember. Dan yang kelima, buatlah jurnal pembayaran bunga dan buatlah saat pelunasan. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, kita tentukan dulu nilai kini atau PV pokok obligasi dan tentukan valuasi atau nilai kini atau PV bunga obligasi. Kita lihat ke soal dulu. Soalnya utang obligasi sebesar 3 miliar, kuponnya 7,5%, umur atau tahunnya 5 tahun, dan bunga dibayar itu semester atau semi-anual, bunga efektifnya 6,75%. Nah, yang ditanya di sini adalah harga obligasi, apakah premium diskonto atau par. Nah, selanjutnya kalian harus tentukan dulu dalam rumus kan ada visitor value. Visitor value di sini adalah nilai jatuh tempo. Kemudian suku bunga efektif adalah rate atau suku bunga yang berlaku. Kemudian NPR adalah number period. Jadi berapa kali kalian bayar kuponnya. Kemudian ini nggak ada di rumus, tapi kita memerlukan ini untuk menentukan PMT. Jadi kupon kita berapa persen per kontrak? Yaitu 7,5 yang ini. Oke, sekarang kita tentukan annualnya. Secara fixed value annualnya itu sebesar 3M. Sama ya dengan yang di sini, 3M juga nggak berubah. Ini adalah bunga efektif ya, 6,75. Nah, kemudian ini tinggal dibagi 2 saja. Kemudian kalau yang ini dibagi 4. Mohon maaf. Ini kita drag dulu. Kemudian kita drag. Nah, kita drag dan kemudian di sini kita bagi 4. Mohon maaf, yang di sini. Di kolom kuartal kita bagi 4. Nah, kemudian NPR-nya adalah 5 tahun ini. Kemudian yang ini tinggal kita kalikan 2 saja. Nah, dan ini kita kalikan 4. Maaf, yang ini kita kalikan 4. Nah, hasilnya 20. Ini 7,5%. Nah, 7,5%. Kemudian di sini tinggal ini tinggal dibagi 2 saja.
sama aja. Di sini hasilnya tinggal kita drag aja ke sini. Nah, udah. Nah, sekarang kita cari PV pokok obligasi. Nah, oke, selanjutnya untuk mencari PV pokok, di sini kita pakai rumus PV. Kemudian rate-nya atau suku bunga efektif, koma, NPR-nya 5 tahun, koma, kemudian koma lagi, dan fixed value-nya 3M. Kemudian ditambahkan ini. Nah, hasilnya sudah kita dapat. Nah, hasilnya ini tinggal kita drag aja di sini. Nah, sekarang kita mencari PV bunganya. Oke, di sini suku bunga turut value bunganya. PV rate atau bunga efektifnya 6,75%, koma, NPR-nya 5, PMT-nya 225, kemudian koma lagi, tutup kurung, dan di sini kita tambahkan ini. Mohon maaf, ada kesalahan. Nah, di sini kita tambah ininya. Nah, hasilnya udah dapat, kemudian tinggal kita drag aja. Nah, udah. Nilai pokok obligasi hingga jatuh tempo di tahun kelima dengan uang 3M. Kita terima. Nilai kininya adalah 2164. Saat jatuh tempo nilainya 3M. Kemudian kalau kita bayarnya per semester, nilai kininya ini, jika kita bayar per semester, nilai kininya 2152. Sedangkan kalau di kuartal, kita kuartal itu 2164. Nah, sedangkan bunga yang akan kita terima itu kan 225 dikali 5 aja ya. Hasil yang sebenarnya adalah ini. Tapi karena ini dibayarkan setiap periode, nilai pokok hingga jatuh tempo itu ada 928752801. Kemudian ini dijumlahin. Ini hasil dari penjumlahan ini dijumlahin. Ini adalah hasilnya premium semua. Ini hasilnya adalah premium semua. Hampir di atas 3M, berarti semuanya adalah premium. Nah, yang ditanyakan tentukan harga obligasinya. Nah, karena yang ditanyai harga kuartal, maka hasilnya ini 3094154. Ini namanya adalah premium. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana ayat jurnal penerbitan obligasi atau transaksi obligasi. Nah, karena di sini kita menjual obligasi, maka kita mendapatkan uang kas pada perusahaan. Nah, kasnya yang mana? Kasnya itu yaitu harga obligasi yang ini PV obligasinya. Maka kasnya ini harga obligasi. Nah, selanjutnya kita akan mengisi utang obligasinya yang ini ya. Nah, selanjutnya selisihnya. Selisihnya itu adalah premium. Nah, karena dia lebih besar dari kas, makanya dia dikatakan premium. Kalau dia lebih kecil, maka dia adalah diskonto. Nah, selanjutnya kas kita kurangi dengan utang obligasi. Nah, ini adalah selisihnya atau premiumnya.
Sekarang kita akan membuat tabel amortisasinya. Nah, sekarang kita akan memasukkan nilai bukunya. Nilai bukunya yaitu uang yang kita terima atau kas. Oke. Kemudian amortisasinya. Amortisasinya kita sudah dapat di sini 94154. Oke. Selanjutnya bunga yang dibayar. Bunga yang dibayarkan di sini kita sudah dapat ini sebanyak 10 periode. Kemudian ini kita kunci. Kemudian kita drag. Ini 112.500. Kemudian kita drag sampai 10 periode. Nah, kemudian beban bunganya berarti kan pakai bunga efektif. Nah, beban bunganya adalah 6,75 atau di 10 periode kan jadi 0,0338. Kemudian dikalikan dengan utang obligasi. Nah, hasilnya udah dapat 101.250. Kita cari suku bunga efektifnya, kita kalikan dengan nilai buku. Nah, oke, ini suku bunganya kita kunci F4. Kemudian kita drag. Oke, ini udah sesuai, jadi nilai jatuh temponya adalah 3 miliar. Oke, sekarang kita akan mencari beban akrual di setiap 31 Desember. Katakanlah bunga dibayar 1 Januari. Oke, beban bunganya di periode ketiga yang ini. Oke, kemudian utang bunga atau bunga yang kita bayar yaitu sama dengan, nah, utang bunganya yang ini. Oke, selisihnya yaitu amortisasi atau premium obligasi. Kemudian amortisasi ini utang bunga dikurangi dengan beban bunga. Nah, hasilnya adalah ini 8626.375. Kemudian kita akan melakukan pembayaran. Sini ada utang bunganya yang ini pada kas. Nah, kasnya juga sama yang ini. Oke, selanjutnya itu jurnal pelunasan. Jurnal pelunasan di sini kita pakai yang utang bunga terakhir, pokok dan kas. Ini utang bunga, kemudian pokok, utang obligasi dan pada kas. Oke, utang bunga terakhirnya sama kayak utang bunga itu, bunganya. Kemudian utang obligasinya yaitu ini 3M. Kemudian kasnya tinggal dibayarkan aja. Utang obligasi dijumlahkan ditambah dengan utang bunga. Nah, hasilnya yaitu 3.112.500. Baiklah, terima kasih. Itulah soal mengenai UTS yang
saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.